Halo, Assalamualaikum sahabat RTV. Jumpa lagi dengan saya Filza Amalia dalam Lensa Ramadan RTV. Hari ini Filza mau ngajakin sahabat RTV untuk jalan-jalan di kota London, Inggris. Yuk ikuti keseruan Filza. Hari ini kita sedang berada di kawasan Buckingham Palace yang merupakan tempat tinggal Raja Inggris. Istana Buckingham ini mulai dibangun pada tahun 1703 oleh Duke of Buckingham dan diambil alih oleh George III pada tahun 1761 untuk dijadikan rumah pribadi yang dikenal dengan The Queen House. Kawasan Buckingham Palace ini selalu ramai dengan turis loh sahabat. Jika sahabat beruntung, sahabat bisa melihat King Charles atau anggota keluarga kerajaan lainnya keluar dari Istana Buckingham. Tepat berada di depan Istana Buckingham ada taman-taman yang cantik banget loh sahabat. Dan ini juga tepat berada di depan St. James Park. Sekarang kita memasuki kawasan St. James Park. Karena ini masih musim dingin, bunga-bunganya belum mulai bermekaran sahabat. Jika sahabat datang ke sini pada musim semi, tamannya itu cantik banget. Ini sudah mulai sedikit bunga-bunga bermekaran di kawasan ini, namun belum sebanyak pada musim semi. Beda dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, karena di sini mayoritas penduduknya bukan Muslim, kita masih bisa melihat kafe-kafe yang buka seperti biasa di siang hari, sahabat. Kota London ini biasanya selalu sibuk loh sahabat, karena London merupakan ibu kota Inggris. Khususnya jika cuaca cerah seperti ini. Hari ini cuaca di kota London yaitu 13 derajat Celcius loh. Filza mau ngajakin sahabat untuk melihat ikon kota London selanjutnya, yaitu Tara! Sahabat tahu kan apa? Itu adalah Big Ben. Big Ben ini adalah salah satu ikon yang paling terkenal di kota London. Rasanya belum afdol sih kalau ke London dan belum mengunjungi Big Ben. Di kawasan Big Ben ini banyak juga toko-toko yang menjual souvenir khas London. Kawasan Big Ben ini sahabat juga bisa membeli souvenir-souvenir khas London atau Inggris. Sahabat pasti sering nih ngelihat telepon box seperti ini. Ini merupakan telepon box yang biasanya digunakan, namun saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Ini hanya digunakan sebagai properti berfoto. Sahabat bisa berfoto di sini dengan latar belakang Big Ben. Sahabat, sekarang Filza sedang berada di kawasan Trafalgar Square. Di Trafalgar ini kita bisa melihat patung Admiral Nelson yang berada di tengah-tengah, dan di samping sana juga ada National Gallery of British. Saat ini kita sedang berada di kantor DPR-nya Inggris atau disebut juga dengan House of Parliament. Kantornya bagus banget ya, ini bangunan lama yang digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan kantor parlemen untuk pemerintah Inggris. Sahabat, karena sekarang sudah hampir masuk waktu berbuka puasa, Filza mau nyari makanan halal nih. Sekarang Filza sedang berada di kawasan Chinatown, London. Di kawasan Chinatown ini kita bisa menjumpai banyak makanan halal, sahabat. Makasih buat sahabat RTV semua yang udah ngikutin Filza jalan-jalan sambil ngabuburit di kota London. Sampai jumpa lagi ya. Dadah, assalamualaikum.
Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi juga Retno dan selamat pagi juga sahabat RTV, kembali lagi di Lensa Indonesia Pagi bersama kami berdua di sini. Dan tadi sudah dibuka dengan informasi dari Lensa Ramadan. Betul. Di mana suasana menjalankan ibadah Ramadan di London, Inggris. Betul, ya? ini memang walaupun karena di sana memang mayoritas ini non-muslim ya, tapi betul. kita tetap bisa merasakan nuansa Ramadannya ya. Iya, dan tentunya ini menjadi informasi pembuka yang menarik dan masih ada informasi-informasi lainnya di Lensa Indonesia Pagi, no ya? Betul, langsung saja kita jelang, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu. Bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, bulan penuh berkah untuk saling berbagi. Ini rupanya menginspirasi sepasang pengusaha di Sulawesi Selatan untuk membagikan door prize. Tak tanggung-tanggung, hadiahnya pun berupa umroh. Nah, undian dilakukan kepada para jemaah usai sholat tarawih yang berlangsung hingga akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi ajang saling berlomba dalam kebaikan. Sebab menjadi bulan dilimpahkannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan saling memberi, seperti yang dilakukan oleh pengusaha di Bulu-Bulu Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan. Undian umroh gratis setiap malam selama Ramadan yang diberikan oleh pengusaha sukses kepada jamaah yang hadir sholat tarawih di Masjid Hana Samsiah Bulu-Bulu Maros, ungkap si pengunggah. Ya, selama 1 bulan pasangan pengusaha tersebut membagikan umroh gratis untuk jemaah yang hadir sholat tarawih di masjid tersebut. Sistem undian dilakukan dengan cara sederhana, yakni menuliskan nama pada kertas, lalu diambil acak dan langsung dibacakan di tempat. Bahkan ada pula yang baru pertama kali sholat di masjid itu dan langsung menjadi yang beruntung mendapatkan umroh gratis. Alhasil setiap malamnya tangis haru pun pecah saat undian dibacakan. Masya Allah, panjang umur untuk semua kebaikan. Semoga kita semua juga memperoleh kesempatan untuk beribadah di tanah suci kelak. Ya, berikutnya kita beralih ke Probolinggo, Jawa Timur, sahabat, di mana ada cara ngabuburit yang unik untuk anak-anak agar sejenak melupakan lapar dan hausnya. Dengan mengandalkan ketangkasan anak, kegiatan ini juga dilakukan untuk melatih gerak motorik, khususnya bagi mereka yang berusia di bawah 5 tahun. Seperti apa? Kita simak berikut ini. Beginilah suasana ngabuburit ala bocil balap push bike di Probolinggo, Jawa Timur. Anak berusia di bawah 5 tahun ini mengikuti latihan ketangkasan menggunakan push bike atau sepeda keseimbangan. Siapa sangka, bocil-bocil ini jago bermanuver dengan gesit dan seimbang menghindari rintangan. Sebelum balapan, anak-anak ini harus menggunakan alat pelengkap keselamatan, seperti helm serta pelindung siku, tangan, dan kaki. Ngabuburit semacam ini dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan anak. Selain mulai memahami makna puasa, kegiatan ini juga melatih motorik mereka agar lepas dari gadget. Karena ini kebanyakan anak-anak di bawah usia 5 tahun, jadi masih belum puasa full. Tapi tetap kita sebagai orang tua mengenalkan puasa itu apa. Seperti hari ini puasa Ramadan, kita mama-mamanya juga bikin acara kecil-kecilan buka puasa bersama-sama sambil mengisi waktu menunggu berbuka. Selain mengajarkan puasa sejak dini pada anak-anak, ngabuburit semacam ini juga memberikan manfaat lebih, yakni melatih ketangkasan dan motorik dalam bergerak sehingga anak lebih lincah, seimbang, dan aktif bergerak. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Lailatwansyah, RTV. Sahabat RTV, ada satu musik tradisional di Jember, Jawa Timur yang biasa dihadirkan selama bulan Ramadan, yaitu musik patrol, Oscar. Iya, dalam karnaval musik patrol, warga dihibur dengan perpaduan suara perkusi kentongan kayu dengan lagu Islami. Seperti apa kuningan suaranya? Berikut liputannya. Alunan bunyi perkusi dari kendang dan kentongan diimbangi dengan merdunya suling bambu
menyemarakan karnaval musik patrol yang berlangsung di depan kampus Universitas Jember, Jawa Timur. Puluhan peserta karnaval mencoba memadukan lagu Islami dengan iringan musik patrol agar suasana semakin meriah. Peserta karnaval juga berjalan berkeliling kota sambil bermain musik untuk menghibur warga yang datang ke acara ini. Kehadiran karnaval musik patrol ini bertujuan melestarikan budaya tradisional sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap seni budaya di Kota Jember. Musik patrol yang kita punya di Jember ini adalah salah satu seni musik tradisional yang sudah menjadi ciri khas dari Jember. Jadi ini merupakan 2 dekade. Dan hari ini menggeliat karena apa? 3 tahun yang lalu ada pandemi, jadi sempat surut. Hari ini sudah mulai bangkit kembali. Musik patrol merupakan kesenian tradisional khas kawasan ujung timur Pulau Jawa. Jajaran kendang yang terbuat dari kayu nangka berbagai ukuran berpadu dengan sejumlah alat musik seperti suling dan tamborin sehingga menghasilkan suara yang harmonis. Dan di bulan Ramadan seperti ini, musik patrol biasa dimainkan warga sebagai penanda waktu sahur. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah suami selebriti Sandra Dewi di kawasan Pakubono, Kebayoran Baru, Jakarta. Penggeledahan di rumah tersangka korupsi PT Timah Tbk tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz di kawasan Pakubono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guna mengumpulkan alat bukti tambahan dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Penggeledahan dilakukan setelah suami Sandra Dewi itu ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret. Selain penggeledahan, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI pun tadi menyebutkan sudah memblokir rekening para tersangka. Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik juga sedang memeriksa 4 orang saksi, salah satunya Robert Bonus Susatya. Robert diduga merupakan aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk. Pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RPS sebagai saksi. Kita harapkan keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi. Selain itu, pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan. Sebelumnya penyidik telah menyita aset milik Harvey berupa uang tunai 76 miliar rupiah dan 65 keping emas dengan berat total 1 kilogram lebih. Tidak hanya itu, ada sejumlah aset lain milik Harvey yang berpotensi disita, di antaranya rumah mewah dan mobil-mobil koleksi Harvey seperti Ferrari dan Rolls-Royce. Sejauh ini dalam pusaran kasus komoditas timah, Jampitsus telah menetapkan sedikitnya 16 tersangka termasuk Helena Lim dan Harvey Muiz. Harvey ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejari Jaksel. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV. Sahabat RTV, di tengah persidangan MK sempat terjadi ketegangan antara satu kuasa hukum tim Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea dengan satu ahli dari kubu Anies Imin. Ya, ketegangan apa bisa kita lihat ini bersama-sama. Pak Amrin Harun bisa mendengar kami? Senin pagi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah memasuki sidang ketiga dengan menghadirkan 11 saksi dan 7 saksi ahli dari tim pemohon, yakni kuasa hukum pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ketujuh saksi ahli membeberkan sejumlah indikasi pelanggaran konstitusi selama proses pemilu. Mulai dari akal bulus KPU meloloskan kandidat di bawah ketentuan umur, bantuan sosial yang memengaruhi suara pemilih, hingga kejanggalan Sirekap. Di tengah persidangan, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, mencecar pertanyaan kepada saksi ahli Antoni Budiawan terkait kewenangan MK
bisa atau tidaknya membatalkan pemilu hanya dengan mengacu pada dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi. Tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Ahli langsung ke podium. Mendekat ke... Sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi berlangsung selama lebih kurang 5 jam. Selasa pagi, giliran kubu 03 atau pasangan Ganjar Mahfud untuk meyakinkan para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi dengan argumen para ahli dan saksinya serta bukti yang diserahkan. Baik, silakan dijawab singkat-singkat, Bapak. Baik, Yang Mulia. Dari Jakarta, Sekar Rasati, Trihartomo, RTV. Saudara ahli. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.